Kisah Zahid yang berbulan madu dengan bidadari. Kisah seorang pemuda bernama Zahid akan menyadarkan kita tentang pentingnya mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah membantu Zahid, pemuda Madinah yang belum menikah. Ada seorang pemuda bernama Zahid yang hidup zaman Rasulullah. Saat kisah ini terjadi, usianya 35 tahun. Dan pemuda yang tinggal di Sufah, Masjid Madinah itu belum menikah. Suatu hari, Rasulullah mendatanginya yang sedang mengasah pedangnya. Saat mendengar ucapan salam dari Rasulullah, ia terkejut bukan kepalang. Sampai-sampai ia menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah kemudian menyapa Zahid. "Wahai saudaraku, selama ini engkau sendiri saja." Sapaan Rasulullah itu kemudian dijawab oleh Zahid, "Allah bersamaku, ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan dengan bertanya pada Zahid, "Maksudku, mengapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" "Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan wajahku buruk. Siapa yang mau menikah denganku, ya Rasulullah?" jawab Zahid. Rasulullah lalu berkata, "Asalkan engkau mau, itu urusan yang mudah Zahid." Rasulullah mengutus Zahid untuk membawa surat lamaran kepada seorang gadis bangsawan. Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Zulfah binti Zaid. Zulfah bin Zaid merupakan putri bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya dan Zulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya oleh Zahid. Surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Zaid, orang tua Zulfah. Setiba di rumah Zaid, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Zahid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Zaid. Zahid berkata, "Wahai saudaraku Zaid, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan untukmu, saudaraku." Zaid menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Orang tua dan sang gadis merasa terkejut. Zaid kemudian membuka surat tersebut dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah itu. Surat lamaran yang dikirim Rasulullah itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Secara turun-temurun, sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan juga. Orang yang kaya juga seharusnya menikah dengan orang yang kaya. Tradisi ini untuk mengusahakan pernikahan yang sekufu. Bertanyalah Zaid kepada Zahid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Lalu Zahid menjawab dengan pertanyaan juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Suasana Zaid dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut, muncul Zulfah yang keluar dari dalam rumah. Zulfah bertanya, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Zaid menjawab pertanyaan Zulfah, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamarmu untuk menjadi istrinya." Zulfah kemudian melihat ke arahnya. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, ayah." Zaid kemudian menoleh kepadanya. Ia berkata, "Wahai saudaraku, kau sendiri telah mengetahui bahwa anakku tidak mau. Bukan aku menghalangi, sampaikanlah pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Zaid faham menerima lamaran yang merupakan perintah Rasulullah. Zulfah yang mendengar nama Rasulullah disebut kemudian menghentikan tangisnya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Zaid menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah,
Zulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah. Zulfah kemudian berkata, "Wahai ayah, mengapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa orang yang melamar ini datang atas perintah Rasulullah? Kalau begitu, aku harus segera dinikahkan dengan pemuda ini." Zulfah mengetahui bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya harus dipatuhi dan ditaati agar menjadi orang yang beruntung. Mendengar jawaban Zulfah, ia merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Zahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur, mempersiapkan pernikahan. Ternyata Rasulullah melihat dirinya yang tampak sedang bahagia. Beliau tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Zahid?" Zahid menjawab, "Alhamdulillah diterima, ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki persiapan?" Zahid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Zahid menerima banyak uang untuk persiapan pernikahan. Ia kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Zahid sibuk mempersiapkan pernikahannya, ternyata situasi genting sedang terjadi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang mengancam Islam. Zahid tetap bertekad untuk berangkat berjihad. Zahid yang tiba di masjid merasa terkejut. Dilihatnya kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah kamu belum tahu?" Mendengar jawaban para sahabat, Zahid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual perlengkapan pernikahan untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Zahid. "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu. Apakah engkau masih hendak berperang?" Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Allah berfirman, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Zahid yang mendapat syahid berbulan madu dengan bidadari. Dengan tekad yang bulat, Zahid maju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, ia memperoleh mati syahid. Rasulullah yang mendengar kabar syahidnya Zahid kemudian berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Beliau kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 169-170 dan Al-Baqarah ayat ke-154. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mati syahid sesungguhnya sangat beruntung. Para sahabat menitikan air mata mendengar ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Demikian juga dengan Zulfah. Ia berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Demikianlah kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Zahid, yang dimana semasa hidupnya ia telah terhinakan oleh orang-orang sekitar sebab memiliki paras wajah yang tidak tampan dan juga tidak memiliki keluarga yang jelas, tetapi ketawaannya kepada Allah dan Rasulullah telah membawa ia kepada mati syahid. Mati syahid yang membawanya kepada ganjaran yang lebih indah, di mana jasadnya ternyata diperebutkan oleh bidadari-bidadari cantik surga.
Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen, dan share.